Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah, Menara Syariah, kawasan CBD, Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Hilman sudah wajahnya putih, berseri, pakai baju putih, tambah cerah sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Dan ini membahagiakan. Iya. Karena selain Hilman yang bajunya putih, Iya. ibu-ibu juga ini kelihatan hatinya putih semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, nah ini hadir banyak dari Majelis Talim Ini dari Majelis Talim Al Amin Bogor, Majelis Talim Jabar Nur Bogor, Majelis Talim Zikir Anur Kota Tasikmalaya, Majelis Talim Maratus Soliha Serang Banten, Majelis Talim Aruhama Cisarua Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa kompak ya Bu ya, tapi lebih kompak lagi kalau Budu bilang Jalan Dakwah BTV, jamaah bilang meraih berkah menuju jannah. Siap Ibu? Siap. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Apa hal yang paling menyakitkan bagi seorang anak? Hah? Betul sekali, kadang orang tuanya tidak bisa memperlakukannya secara adil, ya, tanpa disadari Bu. Kadang-kadang orang tua pernah atau mungkin bisa jadi sering melakukan hal seperti itu dan sering kali terjadi dalam keluarga. Dan ini ternyata memberikan dampak yang sangat buruk Ibu, ya, terutama tentunya bagi si anak itu sendiri ya, dan juga bagi keluarga. Nah, kenapa? Karena membawa luka yang membekas di hati anak-anak kita. Itu tema kita hari ini. Jangan sampai anak-anak kita membawa luka bekas hingga dia tumbuh dewasa. Karena dia ingat sekali bagaimana perlakuan orang tuanya ketika masih kecil. Nah ini yang harus kita pahami dan kita sadari Bu. Jangan sampai kita berlaku seperti itu kepada anak-anak kita. Jatuh di tepi kasih yang timpang. Ini yang akan disampaikan oleh Hilman. Silakan Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bunda, anak itu adalah anugerah dari Allah. Anak itu adalah pemberian dari Allah. Dan anak itu amanah dari Allah. Maka saat kita diberikan anak, belajarlah menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Karena setiap orang tua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dilakukan terhadap anaknya. Iya apa iya? Yang harus kita pahami bahwa masing-masing anak itu ternyata berbeda. Walaupun dari rahim yang sama, walaupun orang tuanya sama, mohon maaf, karakternya bisa saja berbeda. Betul? Sifatnya beda, kebiasaannya beda, rizkinya beda, nasibnya beda, kelakuannya beda, pembawaannya beda. Maka dari situ
belajarlah untuk bersikap kepada anak dengan adil sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ma maknal adil, apa itu adil? Adil itu bukan berarti sama. Adil itu bukan berarti seimbang, tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya bagaimana kita bersikap kepada anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga boleh berbeda sesuai dengan porsinya karena sesuai keadilannya. Iya apa iya? Itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Begitupun Nabi SAW bersabda dalam sabdanya, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kamu sekalian. Mohon maaf ya, kan gak sedikit orang tua yang sikapnya kurang adil sama anak. Ada gak? Kan gak sedikit kadang-kadang sama yang pertama sama yang kedua beda. Apalagi mohon maaf mungkin kalau masa-masa sekolah. Mungkin yang pertama mah agak-agak pinter. Yang kedua mah agak kurang. Kan suka gitu ibu mah. Yang pertama mah pinter. Mirip mamahnya. Yang kedua mah agak kurang. Mirip bapaknya. Kan kadang-kadang kalau diresapi anak sakit bu digituin. Betul gak? Izin mungkin nanti anak sudah menikah berkeluarga punten. Kadang ibu lebih bangga sama anak yang hartanya banyak daripada anak yang hidupnya pas-pasan. Kalau dia pulang kampung kalau hartanya banyak mah ya Allah gak usah ke dapur. Udah di depan aja. Tapi kalau anaknya kurang urusan ekonomi tuh ke dapur, tuh ke belakang, kadang beda sikapnya. Ada gak yang begitu? Di sini ada? Mana orangnya itu yang begitu? Maka hati-hati. Sikap kita yang seperti itu bisa jadi membekas terhadap anak kita yang ujungnya na'udzubillahi min dzalik membuat anak kita benci sama kita. Kan ada anak yang suka dendam sama orang tua. Dulu waktu saya kecil nggak pernah dimengerti, nggak pernah disayang. Nanti kalau saya udah gede, maka belajarlah jadi orang tua yang adil, tempatkan sesuatu pada tempatnya karena ketidakadilan yang kita hadirkan sebagai orang tua akan membawa luka yang terus membekas di hati anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah menjadi orang tua yang adil terhadap anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk Hilman. Jadi adil itu kepada anak-anak bukan sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Proporsional, sesuai dengan porsinya. Kalau saya dikasih makan sepiring, nggak cukup. Kalau anaknya ada 5 gitu kan, sesuai dengan porsinya gitu bu ya. Oke baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada ya. Silakan yang mana ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Iya bunda. Tapi bukan tentang saya. Iya. Ini tentang suami saya. Baik. Nah intinya itu nama ibu siapa? Oh iya, perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Iim dari Majelis Taklim Al-Amin Bogor. Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Ibu Iim. Ya. Silakan Ibu Iim. Kan suami saya punya seorang abang. Nah si abang ini
dari lahir udah punya penyakit. Nah, berbeda dengan suami saya yang sehat. Nah, si ibu ini, mertua saya, sering membanding-bandingkan, malah membedakan kasih sayang antara suami saya sama abangnya. Pernah di puncak waktu liburan, dulu waktu suami saya dituduh sama si abangnya, dituduh mecahin guci. Padahal yang mecahin guci itu si abang. Nah, si abang ini ngadu sama ibunya. Katanya suami saya yang mecahin, padahal bukan. Ya, nah disitulah suami saya tadinya yang awalnya nggak apa-apa lah, saya dibedain. Toh kakak saya itu penyakitan, ya. Nah udah gitu, suami saya lama-lama kesel juga kan atas sikap si abangnya itu. Nah, si abangnya itu gara-gara lebih disayang sama ibunya, dia lebih manja dan suka ngadu-ngadu yang gak bener tentang suami saya. Nah, singkat cerita, suami saya lanjut sekolah di pesantren. Intinya ingin menjauhi si abangnya ini. Nah, singkat cerita juga tuh, si abangnya kena musibah. Dia dituduh korupsi di tempat kerjanya. Nah, si abang ini pengen minta tolong ke suami saya. Padahal suami saya bukan mau menolong, Pak Ustadz. Iya, dia sakit hati. Nah, udah gitu dia malah ingin balas dendam. Dendam, biarin dia masuk penjara apa gimana gitu ya karena korupsi. Padahal si abang ini enggak melakukannya, seolah-olah ingin diituin, ingin si abang ini kena karma gitu di masa lalu. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan agar suami saya tidak salah jalan? Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar suami Ibu Iin tidak salah jalan? Punya aplikasi Google Map, Bu. Itu aja sering salah jalan kita, Bu. Baik. Silakan Ahilman. Bunda. Pertama mohon izin. Abang kita, kakak kita dikasih sesuatu yang beda sama kita. Beliau mungkin punya penyakit, kita enggak. Wajar enggak kalau orang tua lebih sayang sama beliau? Lebih condong perhatiannya sama yang sedang punya penyakit. Wajar? Maka satu pada bab itu jangan iri. Bukan berarti tidak adil orang tua kita ketika lebih perhatian sama abang kita. Karena kondisinya abang kita punya penyakit. 2. Tapi juga jadi ibu bukan berarti bisa berbuat semena-mena sama anakmu yang lain. Jangan mentang-mentang ini punya penyakit, kamu sayang luar biasa sehingga dia salah, kamu biarin. Dan yang adiknya benar, kamu salahin. Salah tidak? Maka jangan sampai si adik ini kehilangan kasih sayang yang kedua. Udah mah yang pertama dia ngerasa memang perhatiannya kurang. Nah yang kedua, kenapa kalau aku berbuat sesuatu gak pernah dibela? Padahal aku yang benar, dia yang salah. Artinya kelemahan pada diri seseorang bukan berarti alasan untuk tidak berbuat adil terhadap sikap yang dilakukannya. Jelas sampai sini? Oke. Nah yang ketiga, ibu sebagai istri bilang sama suami ibu, jangan dendam. Jangan pernah merasa apa yang kamu rasakan sakit di waktu itu tidak Allah tahu. Allah tahu. Jadi gini Bunda, Allah itu kadang membalas rasa sakit kita bukan dengan rasa sakit yang orang lain rasakan. Bukan. Jadi bukan begini, orang nyakitin kita, kita berharap ya Allah hancurin dia. Enggak gitu. Kadang Allah membalas rasa sakit kita dengan mengisi hidup kita kebahagiaan yang lain. Dia izin, suami ibu punya istri yang solehah kayak ibu. Nikmat atau bukan?
Jangan-jangan ini balasan Allah buat rasa sakit yang pernah suami ibu rasakan dulu. Sama Allah ganti dengan hadirnya istri yang soleha. Betul? Izin. Suami ibu sekarang pekerjaannya baik-baik saja. Suami ibu pekerjaannya sekarang oke. Dan izin. Orang yang pernah nyakitin kita terjerat korupsi. Jangan-jangan itu cara Allah membalas. Tidak harus kita yang mengotori hati kita untuk membalas kelakuan orang yang menyakiti kita. Jelas atau tidak? Orang lain saja nyakitin kita, kalau bisa kita maafin. Apalagi ini siapa? Saudara, kakak, kandung. Coba belajar ya, jangan pernah dendam sama saudara. Belajar jangan mudah nyakitin saudara. Gimana pun dia saudara kita. Sedarah sama kita. Kita pernah hidup di rahim yang sama dengan saudara kita. Makanya AA tuh sering sedih kalau ada adik kakak bertengkar. Dan yang paling menyedihkan, tidak sedikit adik kakak bertengkar setelah orang tuanya tiada. Dan salah satu sebabnya bertengkar gara-gara urusan apa? Warisan. Ibu harus sedih kalau saudara ibu susah. Dan ibu juga harus ikut senang kalau saudara ibu juga senang. Jangan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kan ada yang begitu. Ada nggak saudara yang begitu? Lihat saudaranya terpuruk, yes. Hancur, habis. Ada nggak yang begitu? Ada nggak kalau lihat saudaranya jaya? Dari mana? Alah paling korupsi. Alah paling nipu. Ada gak yang begitu? Jangan begitu. Jelas apa jelas? Kalau lihat saudara sedih, ikut sedih. Kalau lihat saudara senang, ikut senang. Kalau lihat saudara susah, ikut. Bukan bantuin maksudnya. Bantuin bu, maksudnya ikut susah. Kalau saudara susah bantuin. Karena AA melihat banyak orang yang acuh sama saudaranya. Ada nggak? Ari sama orang lain baik. Ari sama saudara enggak. Betul nggak? Sama orang lain royal. Sama saudara. Ada yang begitu? Di sini ada. Mana orangnya itu? Percayalah. Nggak akan habis kok rezeki seseorang karena baik sama saudaranya. Betul? Justru biasanya orang yang baik sama saudaranya Allah lipat gandakan kebaikannya. Maka ibu bilang sama suami jangan dendam ayah. Jangan dendam. Maafin. Nanti Allah ganti rasa sakitnya dengan kebaikan. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Jangan dendam ibu ya. Sekali lagi jangan punya rasa dendam. Karena kalau nanti ibu punya rasa dendam, ibu bakal jadi nyipelet. Ya baik, itulah tadi pertanyaan dari ibu ini ya bu ya. Artinya bisa jadi itu adalah memang apa yang Allah berikan atas rasa sakit yang pernah kita terima di beberapa waktu sebelumnya. Gitu kan. Dan tapi jangan juga dendam karena itu kan saudara kandung juga ya. Doakan apalagi saudara kandungnya nggak salah gitu ya bu ya. Oke Bu In, sampaikan buat suaminya. Baik setelah ini kita akan lanjutkan lagi jamaah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.